Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diperkenankan untuk menghadiri salat Jumat di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, di hari yang mulia ini bersama dengan insyaallah dengan orang-orang yang Allah muliakan. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, para sahabat, dan kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti setia kepada sunnah beliau sampai akhir zaman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 4 pintu akses setan dalam kehidupan kita, di mana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan peluang setan itu mengecil, sempit untuk masuk dalam kehidupan kita karena aktivitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah lepas Ramadan ini setan itu dibelenggu lagi atau dibebaskan kembali? Maka hal itu sebenarnya tergantung kepada ketaatan, aktivitas ibadah kita yang bisa mengecilkan, mempersempit setan itu aksesnya ke dalam hidup kita ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, aktivitas setan itu akan tetap ada kalau kita tidak mengunci atau mensaklek aktivitasnya itu. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ini ada 4. Yang pertama, Allah panggil terlebih dahulu dengan khitab yang khusus, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah manggil kita di saat kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan orang-orang yang beriman. Apa yang pertama? Yaitu al-khamar. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, maisir, judi, wal ansab, yaitu menyembelih hewan bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijzun min amalis syaitan, itu adalah merupakan perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Dan jauhilah oleh kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi 4 akses ini. Yang pertama adalah khamar. Khamar itu secara bahasa artinya as-satru, yaitu menutup. Maka seorang perempuan yang menutup kepalanya disebut dengan khimar. Jadi khimar atau khamr itu artinya menutup otak kita untuk berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal asalnya khamar itu adalah perasan anggur yang dibuat kemudian difragmentasi, dibiarkan membusuk, membau,
kemudian itulah yang dikonsumsi, yang sehingga mengakibatkan otak kita itu tidak berjalan dengan maksimal, optimal, dan kacau. Yang akhirnya kita itu tidak sadarkan diri. Maka analoginya ya, kalau nggak ada sekarang khamar ya bisa narkoba, narkotika, zat-zat adiktif yang merangsang otak kita itu tidak fokus dalam ajaran agama kita ini. Maka itu semua adalah aksesnya setan. Yang kedua adalah maisir. Maisir itu artinya dari kata yusr, yang artinya mudah. Jadi upaya usaha untuk mendapatkan uang dengan cara musadafah, yaitu insidentil, mendadak. Kalau orang berproses, mulai dari ikan teri dulu, baru sampai ikan kakap. Gitu. Dia tidak langsung ke ikan kakap saja. Ingin mudah, ingin langsung, ingin instan. Maka itu disebut dengan maisir. Nah, banyak orang yang sekarang melakukan itu. Yaitu dapat uang, dapat harta dengan cara yang tidak halal, bagaimana duduk di rumah mudah, atau mungkin kalau sekarang ini di meja judi, yang penting duit dapat, nggak peduli bahwa itukah cara yang halal atau tidak, yang penting dapat. Maka ini disebut dengan maisir. Dan itu adalah akses setan. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, cara mudah seperti ini banyak oleh orang menganggap itu adalah suatu rezeki katanya. Jadi kalau korupsi itu cara Allah kasih kita rezeki. Kalau umpamanya ada yang bersifat yang haram-haram, ya begitulah cara Allah kita kasih rezeki. Nah, ini asumsi-asumsi, anggapan-anggapan yang keliru seperti ini. Kenapa? Karena dalam Islam itu tetap ada proses halal, cara halal, zatnya halal. Nah, ini hati-hati aksesnya masuk setan ini. Yang kedua adalah ansab. Ansab itu artinya batu yang disembelih di situ, tapi tujuannya untuk berhala. Kalau asnam itu memang batu sudah dibentuk seperti berhala. Nah, orang-orang jahiliyah melakukan seperti itu. Kita mungkin tidak melakukan itu. Kemudian al-azlam, yaitu kegiatan yang mengundi nasib dengan panah kah, atau mungkin dengan media-media yang lain. Ditaruh media tersebut, jika mengena nasib saya seperti ini, dan termasuk ini adalah ilmu-ilmu perbintangan, astrologi dan segala macamnya. Maka itu adalah akses-aksesnya setan, termasuk percaya kepada dukun, percaya datang kepada dukun, memperkaya diri, itu adalah termasuk adalah al-azlam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang menariknya adalah di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala itu mewanti-wantinya tentang dua yang pertama ini, yaitu al-khamar wal maisir. Kata Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Tujuan setan itu 4 saja. Untuk yang dua pertama ini, yaitu al-khamr wal maisir. Apa dia? Yuqi'a, ingin menjadikan kalian itu al-adawah, bermusuhan, wal baghdha, saling benci. Dan kemudian menghalangi kalian untuk zikir, ingat kepada Allah dan salat. Fahal antum muntahun, ya sudah selesaikan saja, enggak usah lagi kalian melakukan itu. Ya, fahal antum muntahun itu insyaallah Allah mengatakan sudah selesaikah Anda gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah, judi, khamar, narkotika, apa namanya, itu akan mengganggu aktivitas kita dalam berkehidupan sosial. Dengan judi kalau kalah kita akan marah. Dengan judi nanti kita nggak baik hubungan. Begitu juga dengan cara mudah mendapatkan uang itu, dan termasuk minum khamar, narkotika yang mengganggu aktivitas orang, sehingga orang tidak nyaman dengan kita. Itu adalah cara setan untuk mengganggu kita dan menjerumuskan kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tak nyaman, kita tak damai. Kalau ada di komplek itu tukang judi atau tukang mabuk, ya, maka orang di komplek itu akan bilang lebih baik dia mati saja ini. Begitu, orang tidak akan nyaman dengan keberadaan itu. Dan itu tujuan setan memang seperti itu. Ingin kita itu apa? Al-adawah, bermusuh saja. Wal baghdad, saling benci. Nah, aktivitas judi, aktivitas mabuk atau apalah yang sifatnya sama seperti itu, maka itu kalau berhasil itu maka setan sangat gembira sekali. Karena aksesnya sudah bisa terbuka dan masuk.
Maka kemarin itu Ramadan kita aman-aman, kenapa? Karena kita kunci, kita patri, kita saklak hingga tidak bisa masuk setan itu. Kalaupun masuk, tipis sekali masuknya. Makanya menjadi kecil setan itu. Kemudian tidak hanya itu tujuan setan itu, dari judi dan khamar itu apa? Ya suddakum an zikrillah. Akhirnya kita itu susah untuk ingat Allah. Ya, untuk zikir kepada Allah itu pasti susah. Kenapa? Sudah mabuk. Kenapa? Sudah main judi terlena. Maka tidak hanya secara umum zikir, secara khususnya apa? Anis salat, panggilan salat, azan dikumandangkan, salat Jumat dikumandangkan, kita ada cuek-cuek saja. Asik nak main saja. Asik nak gila main judi. Asik nak mabuk saja, orang nggak akan ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti itu. Turun ayat tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamar, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakan kepada mereka itu memang ada manfaatnya, ya di situ ada manfaatnya. Kalau khamar itu minum waktu itu karena situasi kondisi dingin, itu bisa menghangatkan tubuh di kota Madinah itu. Kemudian judi memang ada juga manfaatnya memang, ya kalau yang menang dapat uang begitu ya. Ada memang manfaatnya gitu. Tapi Allah turunkan perlahan-lahan, tidak langsung haram begitu saja. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, kata Allah. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah itu harus kita counter. Kalau tidak, setan itu enak saja masuk. Kalau kita sudah jauh dari mengingat Allah, jauh dari salat, apa nak kita bawa? Maka kuncinya dari dua yang pertama ini sebenarnya. Wa yasuddukum an zikrillah wa anis shalah. Disebutkan zikir terlebih dahulu, kemudian salat. Karena zikir itu secara umum, salat secara khusus. Maka biasanya orang yang sudah lalai, sudah lengah dengan judi, dengan mabuk, maka akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dipastikan suatu tempat itu pasti tidak akan nyaman dengan keberadaan mereka ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita tetap istiqamah di jalan Allah dan mampu kita melaksanakan ketaatan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli. Alhamdulillahillazi a'ta kulla syai'in khalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi anha'il alam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal muslimat fi anha'il alam wa khassah fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma thabbit imanahum wa qawwi aqidatahum washfi mardahum wa jarahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.